Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh inspiratif Indonesia. Biasanya kita ngobrol dengan sosok ilmuwan muslim. Kita juga ngobrol dengan petualang muslim. Kita juga ngobrol dengan saudagar muslim, hafiz Indonesia, qari'ah internasional. Nah, biasanya juga kita ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah. Kali ini Sandra akan ajak sahabat-sahabat untuk ngobrol dengan sosok tokoh ekonomi syariah Indonesia, pakar fikih. Nah, sahabat-sahabat penasaran kira-kira siapa sosok tokoh yang akan saya ajak ngobrol di hari ini. Acara ngobrol bareng tokoh ini menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk belajar ekonomi syariah, untuk semangat belajar, dan tidak hanya semangat belajar, tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya Masya Allah luar biasa. Dunia ini harus kita menangkan, akhirat harus kita persiapkan. Bukankah itu panggilan azan? Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Nah, sahabat-sahabat penasaran, saya akan bacakan kira-kira siapa tokoh hari ini. Beliau adalah Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Beliau lahir di Kairo, Mesir. Wah, tapi beliau warga negara Indonesia ya. Beliau lahir di Kairo, Mesir tanggal 19 September 1969. Umur beliau berarti hari ini berapa nih? 51 tahun. Beliau merupakan pendiri ya dan direktur Rumah Fikih Indonesia RFI. Nah, sahabat-sahabat sudah sering dengar istilah ini. Beliau juga merupakan seorang dai, dosen, peneliti dan penulis fikih Indonesia. Beliau telah menulis ada 18 seri buku fikih kehidupan yang ditulis oleh beliau dan ada 8 buku non-seri yang diterbitkan oleh Rumah Fikih Indonesia. Nah, ada 9 buku pula yang diterbitkan oleh Gramedia. Wah, luar biasa. Beliau penulis di media online rumahfikih.com. Nah, kalau kita sering searching di Google, tanya apa hukumnya Bitcoin. Nah, apa hukumnya ini? Biasanya yang pertama keluar di atas sekali itulah tulisan beliau. Nah, sahabat-sahabat penasaran kan? Nah, apalagi sekarang zamannya media sosial, Google dan berbagai macamnya. Kita langsung ketemu dengan pakarnya, dengan ahlinya. Nah, nggak kalah pentingnya beliau ini merupakan S1-nya lah di Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud Libya, Jakarta, Fakultas Syariah, jurusan perbandingan mazhab. S2 dan S3-nya di mana, Ustadz? S2 dan S3-nya di Pasca Sarjana IIKI Jakarta. Nah, kampusnya Sendra. Nah, beliau Masya Allah luar biasa. Nah, kita akan sapa ya, guru kita dan tokoh ekonomi syariah kita hari ini, pakar fikih Indonesia, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaif wabarakatuh. hal Ustadz? Apa kabar di hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, kangen sama Ustadz ya, Masya Allah luar biasa. Biasanya cuma baca tulisan-tulisan Ustadz. Terakhir kita bisa silaturahim kemarin Ustadz ya, di kampus ya Ustadz ya. Alhamdulillah berkah Ustadz. Nah Ya, Ustadz, masyarakat bertanya nih Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz, apa kegiatan keilmuan yang sedang Ustadz tekuni atau lakukan saat ini terutama di bidang fikih Ustadz? iya kalau yang rutin ya biasalah, namanya juga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Cuma kalau sekarang lagi musim COVID ini ya nggak kemana-mana, di rumah saja, Zoom lah kayak kita begini kan. Ya jadi ya masih menjaga protokol kesehatan. Kebetulan juga kampus juga libur, dan tempat-tempat yang biasanya kita ngisi pengajian juga libur gitu kan. Ya paling nambah banyak lah kita kesempatan untuk kumpul dengan keluarga ya. Selain juga yang rutin juga ya menulis lah apa yang bisa ditulis yang sekiranya mungkin butuh jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah, dan kadang-kadang butuhnya itu bukan cuma ngomong tapi juga data yang ditulis gitu ya. Jadi ya sama lah, ceramah, nulis, apalagi ya. Ya udah. Jadi luar biasa ya Ustadz. Di satu sisi sebagai seorang Ustadz yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, apalagi sekarang zamannya adalah zaman media sosial, yang semua orang tinggal buka handphone, bertanya tentang apa saja. Nah, Masya Allah luar biasa Ustadz menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui media sosial ini, melalui tulisan dan berbagai macamnya, bahkan kadang-kadang saya lihat di media televisi dan berbagai macamnya juga, dan radio. Jadi Masya Allah. Tapi di sisi lain juga sebagai seorang akademisi yang sibuk di kampus, mencari ilmu yang tidak pernah puas-puasnya. Jadi ini Masya Allah luar biasa Ustadz Sarwat. Jadi iri nih kira-kira, di satu sisi bermanfaat untuk umat, tapi di sisi lain terus belajar.
Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz, kapan Ustadz Ahmad Syarwat mulai tertarik belajar ilmu fikih? Yang mungkin tidak semua orang belajar tentang ilmu fikih, Ustadz. Kalau kapan mulai belajar fikih ya sejak kecil lah ya. Namanya kita orang Indonesia, kalau kita belajar ngaji kan pastinya selain belajar baca Quran ya belajar hukum-hukumnya. Ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Itu kan sejak kecil sudah. Saya sekolah 2 kan, pagi SD, sore madrasah ibtidaiyah gitu ya. Jadi kalau urusan yang berbau-bau fikih emang udah setiap hari lah begitu. Cuma yang sedikit lebih monumental itu ketika saya kuliah. Sebenarnya saya kuliah itu sebenarnya bukan jurusan agama ya, saya kuliah tuh umum, bahkan boleh dibilang sekuler. Saya itu lulus SMA, saya bukan aliyah ya, lulus SMA itu masuk ke UGM, Universitas Gajah Mada, fakultasnya fakultas filsafat. Jadi mau jadi Plato, Aristoteles. Cuma saya kok melihat belum sampai tengah jalan sih, baru semester 3 gitu, kayaknya masa depan kok rada-rada suram gitu ya. Orang lulus filsafat tuh mau jadi apa gitu. Sementara saya sejak SMA bahkan sejak SMP itu udah sering aktif di Rohis, kegiatan keislaman, dan sering di dapuk jadi apa istilahnya, jadi yang ngisi-ngisi pengajian lah gitu, jadi murobi gitu istilahnya. Nah, maka saya butuh modal ya untuk bisa nyampaikan, bukan cuma sekedar memberi motivasi, semangat, oh banyak Yahudi nih gitu-gitu. Nah, itu kan udah terlalu sering lah, udah biasa gitu, bahkan udah belenek gitu ngomongin yang begitu-begitu. Pengen yang lebih straightforward, yang ya terus Islamnya apa gitu kan. Nah, dulu saya sering ngobrol sama Pak katakanlah siapa ya saya sebut namanya, atau nggak usah saya sebut lah ya. Pokoknya gini, ini kita perlu islamisasi gitu kan, kita harus anti sekuler, kita harus anti LGBT apa segala, pokoknya kembali ke Islam, kembali ke Quran dan sebagainya. Tapi itu cuma sekedar narasi gitu. Lah terus Islamnya yang mana gitu kan. Nah itu yang justru malah kita bengong, berhenti di situ. Kita teriak-teriak tegakkan Islam, tegakkan syariat, bahkan ayo bikin negara Islam apa segala macam gitu ya. Tapi kayak apa bentuk realnya itu kita malah nggak tahu. Ibaratnya begini, saya tuh seperti dulu ya, saya seperti apa namanya, orang yang suka apa namanya, memberi motivasi. Ayo pergi haji, ayo pergi umroh gitu. Maksudnya orang tuh biar pada ke Baitullah gitu kan. Tetapi begitu orang sudah sampai di Baitullah, sayanya sendiri malah nggak berangkat ke sana. Saya masih sibuk di sini aja terus gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi, nah sekarang saya udah di depan Ka'bah, terus cara tawafnya tuh kayak gimana? Cara melontarnya tuh gimana? Cara sa'inya tuh gimana? Nah itu yang orang tuh nggak sampai situ malah. Kebanyakan cuma jadi motivator, ayo haji, ayo umroh gitu aja. Ayo berislam, ayo kembali Quran. Nah, tapi Islamnya itu sendiri apa? Nah, lubnya apa bahasa kitanya itu, core-nya, inti dari Islamnya itu apa gitu. Nah, banyak sih ulumul Islam, ilmu-ilmu keislaman, tapi kalau saya sih melihat pada akhirnya yang paling natural itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah. Hukumnya apa gitu kan? Dulu saya suka ngisi-ngisi training motivasi juga, materi Ghazul Fikri lah, tentang Yahudi lah, tentang apa dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi begitu udah selesai 2 jam saya memotivasi orang, sampai koprol, sampai nangis-nangis, sampai jumpa gitu kan. Biasalah kan, lampu dimatiin, kasih lagu-lagu, nangis-nangis gitu kan, biasa itu kan. Nah itu kemudian terus how gitu, bagaimana cara kita berislamnya? Nah itu kita berhenti malah di situ, malah nggak tahu ya gimana ya cara motong tangan orang tuh gimana sih, kalau orang mencuri itu dipotong bagian mananya sih, apa telunjuknya doang, apa sininya, apa mananya gitu. Cara merajam orang tuh gimana sih, kan saya teriak-teriak syariat Islam tegakkan kan gitu, masuk jadi lagu gitu kan, tegakkan hukum Islam, tapi begitu kayak gimana bentuk realnya itu malah nggak banyak yang nggak tahu gitu. Nah justru saya penasaran di situ, ya kan? Penasarannya apa? Itu orang-orang kafir sekuler yang saya kata-katain, mereka malah bisa bikin apa namanya, kamus hadis. Kutubut Tis'ah, si Wensing tuh bikin Kutubut Tis'ah, kafir padahal dia. Terus si siapa lagi tuh yang bikin Munjid, ya kan? Kafir dia itu. Dia bikin kamus bahasa Arab gitu. Nah, itu yang kafir-kafir yang kita goblok-goblokin itu, mereka malah udah dalam itu dalam pemahaman ilmu keislamannya. Lah kita yang tiap hari teriak-teriak Islam,
itu kok cuma di luar aja gitu loh, cuman ayo Islam gitu. Islamnya mana gitu, itu nggak ada gitu kan. Nah maka ketika saya kuliah di UGM tadi itu saya mikir, loh saya ini cuma main di luar doang loh, saya belum sampai ke tanah suci, saya masih di Indonesia, masih di tanah air, masih jadi sekedar jadi motivator, ayo pada berangkat ke tanah suci, tapi sayanya sendiri belum pernah ke tanah suci. Itu kan jadi lucu dan memalukan, bahkan ya memilukan gitu ya. Nah maka kemudian saya banting setir, saya keluar DO, mendeokan diri dari UGM, karena saya bilang, wow saya harus belajar fikih ini, belajar syariah yang benar. Tapi ternyata nggak bisa, saya nggak akan temukan itu kalau cuman mohon maaf ya kuliah di Indonesia yang kayak UIN gitu-gitu kan basicnya kan kurang gitu ya. Saya harus ke Azhar, saya harus ke Madinah, saya harus ke, pokoknya ke yang tempat-tempat yang top lah gitu. Cuma ijazah saya tuh SMA gitu loh. Dan di masa itu SMA nggak diakui di Azhar. Saya udah murosalah ke Jamiah Islamiyah Madinah. Tapi sebulan dapat balasan gitu, sorry Anda belum beruntung, ijazah Anda palsu di sini gitu. Waduh, nangis bombay saya kan. Kalaupun mau kalau Azhar gitu ke Mesir itu saya harus balik aliyah lagi gitu loh. Wah, saya bilang ntar dulu enak aja balik aliyah tuh susah gitu kan. Akhirnya satu-satunya yang bisa menerima saya itu ya cuma Jamiah Lipia itu. Lipia ya. Lah, yang penting Anda bisa bahasa Arab ya, dites gitu dan saya nggak keterima. Kenapa? Karena susah kan ngomong bahasa Arab gitu loh. Kalau huwa huma hum hiya huma hunna gampang. Kalau saya dikelilingi 3 orang Arab berewokan semua dan ngomong Arabnya cecet gitu. Aduh, puyeng saya nggak bisa gitu kan. Maka 2 tahun lah, tahun ke depan, tahun berikutnya baru saya bisa diterima gitu kan. Ya udahlah kuliah dari Aidat Lugawi dari 2 tahun tuh belajar bahasa Arab dulu gitu kan. Terus basic lah 3 tahun tuh akhirnya baru kuliah S1. Nah, kebetulan S1 tuh syariah gitu ya. Jurusannya perbandingan mazhab. Sesuatu yang menurut saya harusnya itu udah lewat. Ngapain lagi kita belajar wudhu, tayamum, main air begitu-begitu. Udah nggak keren. Saya pengen tuh langsung yang potong tangan itu loh. Itu kan itu. Kalau cuma main air doang mah buat apa? Itu udah sering gitu main air 2 kula. Iya. Najis mughaladzah itu udah makanan tiap hari gitu loh. Nah, saya pengen ini kalau orang berzina dirajam, cara ngerajamnya gimana gitu kan. Maka saya tertarik belajar ilmu fikih itu karena itu the real thing gitu. Dari Islam itu real thing-nya apa? Oke lah ada tafsir, ada hadis dan tapi nanti pada akhirnya ini hukumnya apa dan bagaimana cara ngerjainnya. Ya kan? Nah itu di fikih. Nah alhamdulillah itu semua justru kejawab ketika saya kuliah di Fakultas Syariah. Dan karena ternyata syariah itu juga banyak pendapat yang berbeda, ada 4 mazhab di sana. Jadi unik, kita kayak belajar 4 fakultas nih, belajar Syafi'inya juga, belajar Hanafinya juga, Malikinya juga, dan Hambalinya juga gitu kan. Jadi ketemu di situ nanti, oh ternyata Islam itu luas ya. Nggak cuman Quran sunnah begini langsung kerjain, oh enggak, ternyata ada ikhtilaf yang luar biasa dan akhirnya ya membentuklah kemudian oh berarti memang ini ilmunya harus dikuasai dulu, implementasinya mungkin sambil jalan. Tapi saya melihat begini, tegaknya Islam, syariat Islam itu nggak harus dari basic keilmuan dulu gitu, karena kalau enggak kita cuma teriak-teriak Islam tapi yang kita bela cuma satu kelompok atau satu mazhab doang, yang lain malah kita likuidasi, malah kita habisi gitu kan. Nah Islam kan bukan begitu, Islam itu kan syamilun mutakamil dan memberi ruang gerak kepada semua elemen umat Islam gitu loh, ya kan. Dan ternyata baca Quran pun gitu juga, nggak cuma satu qiraah kan, kita punya qiraah sab'ah gitu, ada yang mutawatir, ada yang syadzah dan sebagainya. Dan fikih itu begitu juga, maka tidak mungkin lah kita menegakkan Islam gitu ya, apalagi nanti udah lebih spesifik ya, ekonomi Islam gitu, muamalat dan sebagainya itu kalau di fikih klasik aja ada 4 mazhab, maka kalau di fikih yang ekonomi syariah ini itu udah 40 mazhab, itu udah berjalin berkelindan, udah aneh. Iya. Makanya kalau sekarang orang pada teriak-teriak, ayo kembali kepada hukum Islam gitu. Ntar dulu hukum Islam yang mana yang ente maksud ini banyak versinya ini gitu kan. Maka untuk itu nggak bisa orang cuma sekedar nonton YouTube atau cuman istilahnya bikin-bikin update status doang untuk belajar, itu enggak. Anda harus kuliah yang benar dong gitu. Dan Anda harus punya literasinya, literaturnya apa dan sebagainya, bikin makalah apa dan sebagainya biar ngerti gitu. Makanya saya bilang ayolah pada kuliah di IIKI
Stop tuh, keren. Iya, Anda bikin makalah. Kalau bikin makalah Anda nggak bisa cuma selembar 2 lembar, paling nggak 20 halaman dan footnote-nya harus pasti itu. Setiap halaman ada 5 footnote itu paling nggak. Berarti kan Anda kalau 20 halaman kali 5 footnote kan baca buku 100 biji paling enggak kan? Nah, buktikan bahwa Anda itu memang seorang intelektual muslim. Jadi ilmunya luas gitu, wawasannya juga ya mateng begitu, nggak cuma sekedar asal teriak, asal jeplak, tapi juga punya literatur yang mantap gitu. Tapi Al-Qur'annya tetap terus menjadi pedoman hidup, Masya Allah. Kalau Al-Quran kan basic ya, memang kita baca, kita hafal dan sebagainya. Cuma nanti kan nggak mungkin kita hanya main di halaman depan saja. Kalau saya lihat Quran itu sebagai basicnya lah gitu ya. Ibaratnya rumah, bangunan besar, basicnya Quran pasti. Nah, cuman kalau kita hanya berhenti di basic, tidak masuk ke dalamnya, yang teknis, yang detailnya itu kayak gimana. Maka saya bilang, ya Anda belajar Quran, kalau Anda nggak belajar tafsir, sama juga bohong dong gitu. Berarti Anda cuma belajar baca doang, belajar nagom, belajar lagu-lagunya doang. Tapi ketika Allah berkata begini, itu maksudnya apa dan bagaimana implementasinya? Nah, itu kan masuk ke tafsir. Tafsir kalau lebih dalam lagi masuk ke fikih pada akhirnya, begitu. Oke. Wah, luar biasa Ustadz. Artinya perjalanan begitu panjang ya, dari kemudian masuk ke universitas atau perguruan tinggi umum, lalu kemudian tertarik belajar syariah, yang Masya Allah luar biasa, qadarullah, kemudian S1, S2, bahkan S3, Masya Allah luar biasa. Dan hari ini Ustadz bermanfaat banget bagi umat yang bisa menjawab banyak pertanyaan masyarakat, terutama berkaitan tentang hukum-hukum tadi. Ustadz, nah, Ustadz kan panjang tuh perjalanan sejarah belajarnya itu kan. Nah, kira-kira ada nggak kiat kunci sukses belajar ilmu fikih, Ustadz? Sebenarnya saya bukan orang yang suka belajar, suka kuliah ya. Saya itu termasuk yang rajin bolos juga sebenarnya. SMA rajin bolos, kuliah S1, S2, S3 pun rajin bolos. Enggak, S3 udah enggak rajin bolos karena merasa bayarnya mahal gitu ya. Tapi kalau S2 masih suka bolos gitu. Dicariin sama almarhum Prof. Ali Mustafa Yaakub, "Ini mana nih lagi kabur?" Maksudnya saya nggak terlalu suka juga dengan duduk di bangku kuliah sih sebenarnya gitu. Cuma begini masalahnya, nggak tahu bagaimana kok saya tuh pengen jadi artis lah gitu, pengen jadi pengusaha lah gitu, tuh nggak berhasil gitu. Akhirnya malah kebanyakan kegiatan saya malah balik lagi ngisi pengajian lagi. Jadi mungkin karena dulu bapak saya doain saya suruh jadi guru ngaji aja gitulah, nggak usah kemana-mana gitu kan. Jadi akhirnya saya ngisi pengajian. Sebenarnya saya bosan juga ngisi pengajian itu. Kenapa? Lu lagi gitu kan. Tapi biar saya nggak bosan, ini gimana caranya biar materi pengajian itu selalu terupdate yang baru gitu loh. Jangan cuman iman takwa kan bosan gitu ngomong iman takwa lagi. Nanti kalau bulan Ramadan kutiba alaikumusiyam, kutiba lagi gitu. Itu kan terlalu belenek gitu ya. Kita udah butuh sesuatu yang udah langsung aplikasi gitu loh, ya kan, yang lebih ke sana gitu. Makanya saya jadi tertarik tuh kalau misalnya baca kitab fikih itu yang model-model kayak Wahbah Zuhaili gitu ya. Beliau itu fikihnya fikih biasa aja sih, fikih klasik, tapi begitu beliau menjelaskan kok detail gitu, kok dalam gitu kan. Jadi harusnya begini nih gitu kan. Karena kan kita dulu belajar fikih kan basic-basic aja, cuman ya wudu gitu-gitu aja sederhana gitu kan. Tapi tidak dibahas kenapa kok jadi begini dan apa perbandingan mazhabnya dan sebagainya, itu lebih detail gitu kan, lebih implementatif gitu. Nah, karena dorongan harus ngisi pengajian dan harus best performance lah gitu ya, harus yang terbaik gitu, bukan cuma sekedar mentang-mentang guru ngaji nih pegang kitab, baca barisan pertama doang udah gitu cerita sono kemari, ngalor ngidul, politik ini, pejabat anu dan sebagainya. Nah, itu kan cuma ngebullshit aja gitu kan. Enggak, saya bilang kalau kita bahas wudhu, ya wudhunya sampai tuntas gitu loh. Banyak kisi-kisi atau perintilan-perintilan yang itu nggak sempat dibahas itu. Jangankan muridnya, gurunya pun nggak tahu gitu loh. Nah, itu yang harus dibahas dan menurut saya itu justru menarik gitu. Sesuatu yang setiap hari sudah di depan mata kita, tapi nggak pernah diungkap gitu, nggak pernah didalemin sampai ke sana. Justru semua itu adanya di dalam kitab fikih gitu. Emang kitab fikihnya jangan yang basic, jangan yang Safinatun Najah gitu. Ya yang Al-Majmu' lah gitu kira-kira. Jadi yang ternyata dalilnya ada semua. Wah, ternyata walaupun hadisnya dhaif, tapi kok kesimpulan ulamanya begini. Nah, itu menarik itu sebenarnya gitu kan. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Mustafa Dib itu mengatakan bahwa fikih
fi thawbihil jadid gitu. Fikih dalam pakaian yang baru yang terbarunya gitu. Dan menjadi indah, menjadi enak, dan itulah solusinya justru. Karena orang hari ini kan kayaknya kalau udah yang namanya fikih ya, alah fikih ngapain sih ngomongin ikhtilaf doang gitu kan. Nah, gitu. Atau ya malah jadi perpecahan gitu misalnya. Atau alah kuno itu lagi gitu. Kita kan harus ngomong yang lebih implementatif gitu ya. Ya karena emang fikihnya pakaiannya udah usang gitu. Dan kitabnya juga kitab usang yang cuman kalau ngaji itu cuman dimaknani utawi iku gitu-gitu aja kan. Sehingga ya ngajinya sih ngaji tapi ditanya apa gitu nggak bisa jawab gitu. Nah, itu tuh yang jadi masalah di kita sebenarnya. Jadi saya ingin menjadikan fikih itu sesuatu yang justru penuh dengan penuh dengan informasi gitu ya, penuh dengan hal-hal yang sangat menarik yang bisa untuk kita bahas gitu dan sangat sangat otentik juga karena itu dasarnya dari Islam juga dan kitabnya begitu banyak yang saya melihat kitabnya malah mubazir gitu ya. Itu perpustakaan kita tuh isinya kitab kita tuh hampir nggak pernah dibaca. Yang dibaca malah status updatean terus. Nah, wah luar biasa ya. Kalau Ustadz tadi bicara Wahbah Zuhaili, nih kitabnya Wahbah Zuhaili ini. Nah, itu kan langsung ada tuh kan kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah. Nah, jadi Masya Allah luar biasa Ustadz. Jadi wah luar biasa ya. Jadi ketertarikan karena kemudian menjadi seorang Ustadz, menjadi seorang pengisi pengajian. Nah, pingin sesuatu yang baru ya, bukan itu lagi. Nah, itu yang kemudian mengawali Ustadz Ahmad Sarwat semangat belajar fikih dan sampai hari ini Masya Allah luar biasa sangat produktif bagi saya. Nah, tentu menjadi inspirasi juga bagi kita, bagi sahabat-sahabat semua untuk kemudian belajar fikih seperti yang dilakukan oleh guru kita di hari ini. Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, ada nggak Ustadz pesan ya untuk generasi milenial kita hari ini yang sedang belajar atau sudah belajar fikih Ustadz? Generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah Ustadz, dari generasi yang biasa membaca menjadi generasi yang suka menonton video. Nah, kira-kira apa nih pesan Ustadz kira-kira? Ya, gini, memang saya melihatnya itu ada gradasi gitu ya. Sekarang memang lagi musimnya orang-orang yang tadinya kita bilang itu istilahnya sekuler atau jauh dari agama dan sebagainya, ini lagi ada tren ya, 10-20 tahun terakhir ini trennya lagi semangat dengan keislaman gitu. Nah, kalau yang seperti ini saya sih senang dan bahagia dan bangga pastinya. Hanya barangkali nanti pesan saya kepada yang lagi semangat ini, itu nanti ada yang bisa ditambahkan yaitu dengan menyeimbangkan antara ghiroh gitu ya, semangat itu dengan basic keilmuan gitu. Karena nanti akan jadi lucu ketika tadi saya bilang, ayo kita ke Tanah Suci, udah sampai di sana, terus cara ngelontar jumrohnya bingung. Ini batu 7-7-nya langsung dilempar, apa satu-satu, apa pakai ketepel atau bagaimana gitu. Jadi kepada yang lebih teknis itu tuh saya kira itu penting juga untuk dikuasai. Selain juga kita punya semangat ya. Itu misalnya begini nih, saya kasih contoh ya. Kita kan serba mau yang serba Islami sekarang ini kan, tren pakaian, pakai cadar, pakai hijab dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya begini, cadar itu tuh memang begitukah gitu pakaian dalam Islam atau bagaimana sebenarnya? Nah, ini kan kita harus lebih memahami, nggak asal yang penting Islam cadar, Islam cingkrang, Islam jidat hitam, Islam wah gitu. Apakah harus begitu gitu kan? Nah, semangat oke, tapi bagaimana mengekspresikan semangat itu secara lebih objektif gitu. Nah, ini ya bagian-bagian ini memang nggak semuanya pada paham nih. Teman-teman yang motivator ini kan banyak nih kan. Ada yang artis, ada yang katakanlah misalnya ya mantan seniman, mantan pelawak dan sebagainya, banyak tuh kan, semangat mereka gitu kan. Cuma itu tadi pesan saya, tolong sedikit di adjusting gitu, biar Anda jalan tuh setirnya nggak buang ke kiri atau nggak buang ke kanan, tapi tolong disepuring dan dibalancing lagi biar jalannya tuh enak gitu. Kenapa? Karena kalau cuma semangat doang tapi tidak terdirect gitu secara keilmuan, itu nanti akan menimbulkan macam-macam tuh ya, ada aja masalah di tengah jalan ya, paling enggak tuh jadi eksklusif, jadi orang salah semua gitu, jadi dikit-dikit sesat apa gitu-gitu, sering kan kejadian kayak gitu, kita sering lihat di media sosial tuh kan,
ya semangatnya kita kagumi, luar biasa ini, udah hijrah lah, udah tobat gitu. Tapi kadang-kadang tidak terlalu presisi gitu ya ketika dia mengekspresikan keislamannya, kok gini sih, kok galak sih, kok semua dihabisin sih, nah gitu kan. Nah itu perlu ada semacam apa ya, tadi saya bilang di adjusting lagi, biar kalau ibaratnya roda itu dia disepuring, dibalancing biar jalannya lebih mantap gitu. Nggak cuma sekedar, ya kan mobil tuh kalau rusak kan kencang sih, tapi wah itu bisa nabrak kanan nabrak kiri itu nggak karu-karuan. Nah ini skill kayak gini penting gitu ya ke depannya, ya tanpa harus mengurangi ya tadi semangat keislamannya gitu. Jadi seimbang lah gitu kalau menurut saya, seimbang antara semangat motivasi di satu sisi, karena kalau nggak punya motivasi juga ya kelemar aja gitu, baca kitab fikih cuman sekedar gugurin kewajiban gitu. Ini enggak. Jadi semangatnya tinggi tapi juga ala wa'yin gitu, dengan sepenuh kesadaran dan sepenuh objektivitas secara ilmiah gitu loh. Jadi apa namanya? Itu sih kira-kira menurut saya yang artinya Ustaz, rohnya tinggi tapi ilmunya juga tinggi. ya. Ada orang ilmunya tinggi, gironya melempem. Ya. Ada orang gironya tinggi, ilmunya nggak ada. Iya. Pokoknya halal, pokoknya haram, ayo kira-kira gitu. Jadi ini Masya Allah luar biasa ya, perpaduan yang sangat luar biasa, inspirasi dari guru kita hari ini. Artinya pesan untuk generasi milenial kita, yang pertama semangatnya tetap dijaga, tapi yang kedua adalah ilmunya tetap harus dicari terus, harus diperbaharui terus, sehingga menjadi orang yang Masya Allah luar biasa, sempurna, bahagia dunia akhirat insya Allah. Nah, Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz, masyarakat juga bertanya nih, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat nih Ustadz? Ustadz ini kan termasuk Masya Allah luar biasa, produktif bagi saya, tidak ada hari kecuali menulis dan menulis ya. Jadi kalau kita berteman dengan Ustadz Sarwat itu dalam hitungan berapa menit ada ilmu baru lagi akan kita peroleh. Ada nggak Ustadz kira-kira? Ya jadi gini, sebenarnya yang agak problem itu di kita banyak para alim, ulama gitu ya, yang ilmunya itu sudah luar biasa, hanya saja mereka ini kurang memanfaatkan keilmuannya itu bisa di-share ke orang lain, hanya pada orang terbatas saja. Sebaliknya, nanti di sisi yang lain ada orang yang sebegitu viral dan sebegitu masyhurnya, famous gitu ya, tapi ilmunya kurang gitu ya. Nah, ini gimana cara menyeimbangkan gitu ya? Ini yang mungkin perlu perlu trik gitu ya. Jadi ya sebutlah misalnya kita kan punya banyak orang alim di sekitar kita kan. Di IIKI saja kita sudah ada Pak Said Agil ya kan, ada Pak Tony, Ahsin Saho, Pak Ulin, apa macam-macam banyak gitu kan. Itu orang pintar semua. Tapi kalau dilihat followernya gitu ya, itu ya kayak kalah gitu sama yang artis-artis baru insap itu. ya, Malah banyak artis baru insap itu. Nah, itu dia kan. Nah, jadi serba salah juga ya. Saya ingin mengatakan gini, jangan belajar Islam dari media sosial. Ya, terus kalau nggak lewat itu, mereka lewat mana lagi? Masa semuanya kita suruh daftar S2, S3 di IIKI ya, nggak muat juga IIKI-nya gitu loh. Lagian mereka punya kesibukan ya kan. Kecuali yang mereka udah pada wilayah aman dan nyaman saja, yang kalau suruh datang Rabu dan Sabtu mau gitu kan. Nah, tapi kalau yang masih aktif dan sebagainya kan masih mikir mereka. Nah, ya mau nggak mau kan mereka belajar agamanya dari media sosial. Tapi para kiai dan para ulama kita ini kalau di media sosial tuh nggak ada followernya gitu. Itu yang jadi masalah kan gitu. Ya sebutlah, mohon maaf nih, misalnya guru saya ya, beliau Pak Ahmad Fatoni misalnya, itu kan pakar di bidang ya, dalam bidang. Tapi orang-orang medsos emang kenal beliau? Enggak, gitu, enggak kenal. Ilmu yang sangat berharga yang saya rela itu ninggalkan segala macam kegiatan demi kuliah saya sama beliau itu loh gitu kan. Tapi beliau juga nggak ada di medsos, satu. Yang kedua, kalaupun ada juga siapa yang mau dengerin. Gitu. Misalnya Pak Ahsin gitu ya. Ahsin ya. Luar biasa. Saya pernah tampil bareng Pak Ahsin. Giliran saya ngomong, orang antusias. Giliran Pak Ahsin orang pada tidur. Saya jadi nggak enak sama beliau gitu kan. Ya, padahal ilmunya sama beliau di atas saya kemana-mana. Nah, tapi ya beliau kan kiai, ulama. Ulama itu kalau nggak ditanya gitu, ilmunya nggak kelihatan. Kalau ditanya, baru untuk keluar semua gitu kan.
Ini problem. Gimana caranya ya orang yang alim itu kemudian juga dia istilahnya mampu, bukan show off sih ya, tapi mungkin beliau dibiarin aja lah, biarin gitu, tapi nanti ada hostnya gitu. Nah hostnya ini yang kemudian mengorek sedemikian rupa biar keluar semua gitu kan. Nah itu Pak Asin sekarang alhamdulillah sudah luar biasa itu. Jadi beliau sudah menerbitkan buku Oase Al-Qur'an. Ya, lagi dulu di bandara, lagi apa tuh ya tangannya kemudian gatel main HP. Walaupun cuma pendek-pendek tapi kemudian terbit lah jadi buku udah berkali-kali cetak gitu ya. Nah itu luar biasa. Nah seharusnya yang alim-alim kayak gitu tuh mereka harusnya punya IG, punya akun YouTube ya seperti antum inilah gitu kan. Jadi aktif di media dan sebagainya. Biar yang abal-abal tadi itu jadi belajar gitu kan. Biar jadi ngerti, oh begini tuh ternyata. Tidak hanya semangat, tapi juga ada ilmunya. Nah gitu. Ini yang agak susah memang ya. Saya berharap sih nanti murid-murid beliau-beliau itu kalau bisa sedikit lebih kreatif ya mengangkat hal-hal seperti itu gitu. Biar apa namanya, biar ilmunya tuh nggak cuma berhenti di pesantrennya atau di pondoknya gitu kan, tapi juga dikenal oleh orang seluruh dunia. Kita ini semua adalah murid-murid beliau gitu ya. Baik. Nah Ustadz, kalau media sosial Ustadz apa nih kalau boleh tahu? Kalau Facebook yang masyarakat bisa follow apa kira-kira Ustadz? Ya, saya generasi Z ya. Sama Ustadz. Saya Facebook, saya nggak bisa pakai IG. Saya bingung pakai IG itu, apalagi TikTok, nggak tahu gimana TikTok itu ya. Tapi saya lihat memang di Facebook itu saya merasa lebih nyaman untuk menulis, bahkan agak panjang juga bisa gitu kan. Bisa juga video kayak gini juga, bahkan dengan Zoom bisa dipadukan dan sebagainya, sehingga saya nyamannya di situ. Kalau di apa namanya di YouTube gitu misalnya belum. Padahal sekarang sebenarnya YouTube tuh malah jadi penghasilannya jadi gede ya karena bisa jadi monetize dan sebagainya. Ya. Saya nggak tahu nih followernya kita kayak gini kayaknya nggak terlalu besar ya dibanding siapa Halilintar atau siapa gitu ya yang udah. Tapi mudah-mudahan pahalanya banyak deh, pahalanya pasif income-nya insya Allah banyak. Iya, tapi saya kira semuanya harus melek teknologi. Walaupun mungkin beliaunya nggak melek, tapi temannya, keluarganya, muridnya, semua orang di sekitarnya itu begitu. Jadi apa namanya harus dibiasakan. Mungkin nanti ke depannya saya berharap nih kampus-kampus keislaman model kayak IIKI misalnya itu adalah apa itu mata kuliah, apa itu ekstrakurikuler atau apa tuh ya. Bagaimana menggunakan media informasi ini mengoptimalkan buat para ya istilahnya para ulamanya gitu. Jadi dosen-dosen kita, saya begini apa namanya Ustadz, saya di kelas itu kalau waktu kemarin kuliah S3, karena saya berpikir ini adalah ilmu yang luar biasa ya, saya tuh bawa handycam. Dan karena kebetulan saya ketua kelas gitu ya, saya duduknya paling depan gitu kan. Jadi beliau mulain nih, saya udah rek gitu aja. Siapa kayak Prof. Uzaimah atau Bu Faiza atau saya itu semua saya rekam gitu kan. Dan kemudian saya upload ke YouTube gitu. Jadi pertanyaannya begini, kenapa nggak kampusnya saja yang setiap ada dosen ngajar direkam dan upload YouTube, bahkan kalau perlu live Facebook gitu loh, ya kan? Antum misalnya ngajar, suruh aja ketua kelas, mana ketua kelas? Live kan kita semua viral hari ini. Wah, kan seru tuh. Nanti anak-anak yang pada apa ditugasin bikin makalah maju ke depan. Nah, kalau makalahnya kagak beres tuh lihat orang sedunia ngelihat kamu makalah nggak bener tuh kayak gitu. Wah, keren tuh idenya luar biasa. Iya, dan bisa diviralkan dan makalahmu itu ya kan tidak akan saya kasih nilai kecuali sudah terbit. Wah, gitu. Kalau cuma baru makalah gitu doang, nggak dianggap karya tulis, tapi terbitkan dulu. Nah, zaman sekarang kan nerbitin gampang, tinggal bawa tempat fotokopi, terbit, jadi buku gitu maksudnya. Bukan cuma makalah yang begitu udah maju, udah selesai itu, dia sendiri lupa naroknya di mana saking rapinya gitu. Saya pengen ngomong gini sama Pak Azizan, Pak, jangan luluskan satu orang pun mahasiswa kecuali semua tugas makalah yang pernah diberikan tuh dia bawa dulu dalam sidang ujian akhir itu. Mana makalah-makalah yang pernah ditugaskan. Nah, jilid jadi satu jadi buku. Jadi kamu tuh kuliah di sini S2, S3 itu apa hasilnya? Bukan selembar ijazah, tapi makalah-makalah itu menjadi buku. Gitu. Wah, keren, luar biasa idenya, top. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan insya Allah.
Iya. Insya Allah mudah-mudahan ide yang luar biasa, Ustaz. Iya, jadi saya tuh terinspirasi dulu gini, ibu saya kan IIKI juga, S2-nya IIKI, angkatan pertama bareng Pak Wahab itu. Oh gitu Ustaz ya? Ya, ibu saya almarhumah itu kan. Dan saya waktu itu masih S1. Kadang-kadang saya suka nganter ibu saya jemput kalau malam jam 9 gitu kan. Nah, beliau itu rada rajin juga, makalah semua dikumpulin di bundel dan disimpan di rumah. Jadi saya baca gitu kan. Begitu saya kuliah, saya angkatan berikutnya itu saya kuliah dan makalahnya ada semua kan. Nah, jadi saya sudah nyimpenin semua makalah teman-teman dan saya jilid yang berapi dan sebagainya. Hari ini ketika saya ceramah, makalah itu saya pakai. Itu karya bagus loh itu sebenarnya gitu kan. Jadi abadi, bukan cuma sekedar besok maju makalah, malam ini googling. Ya. Ketahuan itu kalau dipakai aplikasi hari ini kan 80% tuh plagiasi itu ya kan, gitu. Karena dia juga nggak tahu harus baca dari buku yang mana ya, gitu kan. Boleh jadi dosennya nggak ngasih tahu juga, harusnya masuk dosen bikin daftar. Kuliah kita ini ada 100 loh buku yang harus kalian pernah baca sebelumnya. Ini semua gitu harus dikasih tahu. Terserah gimana caranya, cari perpustakaan gimana, pokoknya kamu tugasnya itu bagaimana meresume semua buku-buku ini gitu kan. Jadi baca itu menjadi sesuatu yang wajib harusnya gitu, karena ngapain bayar kuliah mahal-mahal kalau cuma sekedar punya ijazah dan gelar doang tapi nggak ada karya, itu ngapain gitu loh, buat apa gitu loh, malu-maluin aja kan, malu-maluin alma mater, malu-maluin segala sesuatunya gitu. Jadi harus ada karya gitu yang bisa dijadikan oleh-oleh gitu. Wah, luar biasa. Ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa, inspirasi juga bagi Ustaz Hendra sebagai dosen. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan di mata kuliah. Terima kasih Guru. Nah, Ustadz, saya dengar Ustadz punya Facebook Ahmad Sarwat, Ustadz. Benar nggak Ustadz ya? Kalau saya tuh punya nama nickname sebenarnya UST Sarwat gitu, karena nama saya kan aneh itu Sarwat gitu kan. Nah, terus dikasih apa ya UST gitu. Jadi facebook.com/UST Sarwat gitu. Sahabat-sahabat boleh follow ya. Nah, di kolom pencarian atau Ahmad Sarwat gitu juga mungkin ada ya. Ya gitu. Kalau Instagram Ustadz? Saya nggak punya Instagram. Nggak salah ada. Kalau YouTube Ustadz, YouTube apa namanya YouTube Ustadz ya? Akun YouTube itu sama. YouTube tuh saya punya Ahmad Sarwat juga. Jadi silakan tuh sahabat-sahabat follow dan like dan subscribe ya. Instagram YouTube-nya guru kita hari ini. Ya, kalau website itu kita rumahfikih.com. Nah, itu saya bikin program aplikasi gitu. Jadi pakai yang sederhana, pakai PHP MySQL gitu. Nah, disitulah kemudian saya dan teman-teman di Rumah Fikih menulis. Jadi ada yang berbentuk buku PDF yang bisa di-download gratis gitu. Itu sudah ada sekitar 300-an lah buku yang kita tulis dan bisa di-download gratis PDF. Juga video-video kita punya ya kira-kira sekitar 2000-an episode lah gitu. Luar biasa, 2000 Ustaz ya? Ya, 2000. Ya 1900 berapa gitu ya. Nah, terkait dengan tanya jawab fikih gitu. Jadi orang nanya ini nanya itu kita kumpulin, kita rekam, kita taruh di situ, bisa dilihat semua di situ. Jadi ada tulisan, ada video, ada juga rekaman suara juga. Jadi teman-teman yang pada jadi ustadz nih ceramah ke sono kemari, saya wajibin ngerekam pakai HP. Jadi sambil Anda ceramah, Anda rekam aja. Rekamannya diupload gitu. Jadi kita punya library gitu ya, teks, voice, video gitu kan. Nah, sambil juga nanti mereka juga saya wajibin untuk pada bikin buku tadi seperti tadi itu. Jadi kuliah tapi makalah jangan lupa. Dan kalau dibilang sama dosennya perbaiki ya diperbaiki gitu. Biar apa? Biar layak dijual gitu loh. Dan saya sudah buktikan bahwa cukup dengan menulis buku itu kita sudah bisa punya passive income sebenarnya. Karena buku-buku kita walaupun tidak best seller kan bukan fiksi ya, tapi buku yang justru timeless gitu. Timeless itu artinya buku ini dipakai sama semua orang di kampus di mana-mana, jadi selalu ada permintaan terus. Kalau buku-buku kayak yang fiksi-fiksi itu kan booming di awal, tapi setelah itu ya udah selesai gitu kan, udah nggak ada lagi yang baca. Tapi kalau buku-buku kayak gitu kan textbook nih, ya selalu ada angkatan baru kan, anak mahasiswa S1, S2, S3 itu pasti beli gitu. Jadi kita diem aja gitu terus bukunya laris, terus cetak ulang gitu. Iya. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah Ustadz, kalau untuk bisa membeli atau mengakses ini selain dari tadi, Ustadz, gimana caranya masyarakat bisa membeli atau mendapatkan Ustadz?
Saya itu begini, mungkin kalau apa namanya, orang sekarang zamannya jualan online itu rame gitu ya. Sebenarnya saya dari sejak 10 tahun yang lalu sudah jualan buku tuh secara online. Secara online. Jadi saya nulis buku, lalu saya buat resensinya di web saya dan sebagainya. Lalu orang pada pengen beli, ya udah saya bilang saya kirim deh gitu kan. Jadi ya seperti orang jualan nasi goreng gitu. Mau pesan berapa? 3, yang 2 pedas, yang 1 enggak. Ya udah saya bikinin gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi dengan printing on demand gitu, saya tidak cetak secara banyak, cuman saya punya filenya udah banyak. Anda mau yang mana? Ini nanti saya printin gitu istilahnya. Nah, jadi kita pakai printing on demand, tapi diam-diam ternyata itu malah rutin dan nggak berhenti-berhenti. Jadi tinggal dibuka aja sih di website kita di rumahfikih.com, itu nanti ada beberapa buku yang bisa dipesan, tinggal diklik aja. Ya biasa pesan online kayak kita pesan GoFood apa segala macam gitu. Jadi hari ini kan sudah gitu, kita nggak butuh lagi toko buku yang besar yang duit kita malah mengendap di situ gitu kan, tapi dia bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan gitu. 18 jilid seri Fikih Kehidupan itu juga begitu. Anda tidak perlu membeli 18 jilidnya. Anda bisa beli jilid 1 doang, atau jilid 3 doang, atau jilid berapa doang yang dibutuhkan, karena itu semua sudah tematik gitu. Jilid 1 mukadimah, jilid 2 itu taharah, jilid 3 sholat, jilid 4 zakat, puasa, haji, pernikahan, ekonomi, gitu-gitulah ya. Dia sesuai dengan bab-bab fikih gitu. Jadi kira-kira nanti kebutuhannya di mana, tinggal beli yang jilid berapa. Nah itu ada yang beli sampai 5 tahun, akhirnya lengkap juga tuh jadi 18 jilid. Wah, luar biasa Ustadz ya. Artinya selama 51 tahun nih Ustadz sudah mentransfer apa yang ada di pikiran Ustadz menjadi sebuah yang Ustadz bilang tadi teks, voice ya, kemudian video. Kira-kira apa sih Ustadz yang Ustadz bayangin Ustadz begitu semangat betul Ustadz lahir begitu puluhan, menjadi saya iri kira-kira Ustadz. Apa sih yang Ustadz bayangin kira-kira? Enggak sih, sebenarnya saya enggak terlalu besar punya cita-cita yang aneh-aneh gitu. Hanya daripada bengong, udahlah kerjain aja gitu. Cuman saya kebetulan gitu ya ketemu dengan orang-orang yang ya qadarullah, mereka tuh memberi saya inspirasi, memberi saya motivasi. Misalnya itu ya, Al-Fiqhul Islami di belakang antum itu, Wahbah Zuhaili, itu pernah saya bertemu beliau dan beliau bilang, saya, kata beliau nih ya, beliau itu maksudnya sudah menulis buku 50.000 halaman. Beliau bilang gitu waktu itu. Nah, sekarang saya sudah tua. Saya nggak tahu umur saya berapa. Kalian yang masih muda-muda, bisa nggak kalian bikin juga kayak saya? Kalau perlu lebih dari saya. Wah, gitu. Panas saya digituin. Oh iya, oke. Nah, gitu kan. Sejak umur berapa antum mulai nulis, Tat? Gitu kan. Ya, dia cerita panjang lebar gitu kan. Nah, itu jadi motivasi buat saya. Atau seperti Prof. Almarhum Kiai Ali Mustafa Yaakob yang menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun wa antum katibun gitu ya. Janganlah kamu mati kecuali kamu jadi penulis gitu kan. Itu juga menghujam tuh di saya. Jadi apa yang bisa saya lakukan karena saya bisa nulis ya saya nulis aja. Tentu nggak semua orang harus seperti saya gitu kan. Ya saya bisanya ini ya inilah. Yang penting sebagaimana sabda Nabi itu innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinahu. Allah tuh suka dengan orang yang kalau bekerja tuh kerjanya itqan, kerjanya itu ya perfect lah gitu, profesional gitu. Artinya dia mungkin cuma sekedar pemain gendang gitu ya dalam sebuah grup musik, tapi dia profesional gitu mainnya sehingga dia menjadi pemain gendang yang kenamaan. Dia cuma seorang gitaris sih, tapi jadi Jimi Hendrix gitu istilahnya. Dia sih cuman penyanyi doang, tapi suara emasnya itu jadi Elvis Presley, gitu kira-kira. Jadi walaupun kita cuman jadi siapa gitu, tapi kalau kita tekun di situ, profesional di situ, ya insya Allah kita dapat pencapaian juga sih. Siapapun dengan profesi apapun, dengan peluang yang manapun, itu be profesional gitu aja kalau menurut saya. Ustadz, terakhir pertanyaannya Ustadz. Dalam perjalanan Ustadz belajar ilmu fikih ini, pernah nggak Ustadz mengalami down, putus asa, ya Allah kok begini sih sulitnya ada berbagai macam. Kalau boleh tahu, pernah nggak Ustaz? Bukan cuma pernah, sering, bahkan rutin. Sering bahkan rutin gitu. Oleh karena itu saya kadang-kadang itu nggak cuma sekedar menekuni profesi dalam bidang ilmu fikih saja,
Tapi saya juga suka dengan atau punya hobi yang lain gitu. Saya hobi fotografi, saya hobi bikin video, saya hobi bikin program komputer coding gitu kan. Hal-hal yang kalau saya lagi bete gitu kan, saya ganti channel aja dulu ke yang lain gitu. Sehingga kadang-kadang jangan heran kalau tiba-tiba ketemu saya di Mangga 2 lagi ngotak-atik komputer gitu misalnya. Gitu. Atau tiba-tiba ada di bioskop 21 gitu lagi ngebahas tentang film terbaru nih apa gitu misalnya. Ya, saya semua itu saya tulis di dalam Facebook. Jadi kalau antum misalnya mengikuti semua tulisan saya, orang pada bingung. Ini ustadz apa artis apa sih gitu ya. Nah, jadi saya nggak cuma satu sisi gitu loh. Jadi banyak sisi yang coba saya jadikan hobi gitu ya. Nah itu salah satu manfaatnya adalah itu tadi, bisa jadi kalau lagi bete, bisa lagi kalau lagi nggak mood gitu ya. Atau memang juga karena ada kondisi-kondisi itu yang yang tidak memungkinkan saya untuk di situ terus gitu kan. Nah saya punya punya alternatif yang lain gitu yang bisa kita lakukan. Maka profesional sih tetap harus gitu ya, tapi bukan berarti kita mengurung diri hanya pada satu bidang. Nah, nggak masalah juga kita punya hobi atau punya kemampuan yang lain. Saya malah cita-cita nih kalau saya punya umur gitu atau punya duit, saya mau kuliah kedokteran gitu. jadi belajar semua lah gitu ya. Semua itu menantang gitu untuk saya gitu. Seperti ulama-ulama kita dulu ya, yang artinya menguasai banyak bidang kira-kira Ustadz ya. Iya, sebenarnya saya kuliah S3 juga gitu juga sih. S3 saya kan bukan fikih, bukan syariah. S2, S3 ini kan ulumul Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir gitu kan. Yang menurut saya ngapain belajar itu kan bukan bidang saya, tidak linier dan sebagainya gitu. Tapi saya mikir-mikir ya kenapa enggak? Kalau emang ini ilmu berguna, manfaat buat saya, ya udahlah gitu. Ternyata begitu saya masuk, wah, ini banyak yang baru nih yang belum pernah saya temukan sebelumnya, malah dia bisa membackup yang fikih itu terbackup dengan ilmu Al-Quran dan tafsir, jadi double gitu kan. Nah gitu. Cuman kalau bidang ekonomi syariah memang saya nggak kuliah di situ sih ya. Cuman orang aja sering nuduh-nuduh saya katanya. Tapi sudah profesor ekonomi syariah ya, sudah menjawab banyak kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar, kebutuhan umat yang masya Allah luar biasa. Ya. Terakhir Ustadz, apa pesan Ustadz untuk semua orang yang menonton acara kita ini Ustadz? Ya, kita semua akan kembali pada Allah. Jadi ya kita kerjakanlah semua ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendapatkan ridho-Nya, karena pada akhirnya keridhaan Allah jugalah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat ya. Nah, yang kedua adalah kita mungkin bisa saja Allah kasih kesempatan ya untuk bisa menikmati ilmu-ilmunya dan sebagainya, dan kalau kesempatan itu ada, menurut saya ya jangan disia-siakan lah gitu. Kalau masih bisa kuliah lagi aja. Walaupun umur udah 70 tahun, kuliah lagi aja. Saya aja masih kuliah kok sampai gini hari gitu kan. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar dari sumber yang asli, yang ori gitu kan. Dan tidak ada cerita, jangan terlalu kebawa dengan nasihat orang dulu yang mengatakan bahwa ilmu itu kalau masih kecil, kalau udah tua mah udah nggak ada gunanya. Enggak, saya bilang. Udah tua pun kalau kita mau belajar bisa, apalagi belajarnya langsung dari yang expertnya gitu. Seperti dosen kita yang satu ini. Nah, ini saya mau belajar banyak nih dari antum tentang ekonomi syariah. Terbalik Ustaz, saya harus belajar dengan guru ini. Jadi Masya Allah, tidak ada kata tua untuk bisa belajar. Artinya belajarlah terus dan hiduplah bersama Allah. Ketika hidup bersama Allah, maka kita akan memperoleh segala-galanya dari Allah. Tapi ketika Allahnya kita tinggalkan, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Wah, pesan yang luar biasa dari guru kita hari ini. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ustadz. Syukran kasiran, terima kasih Ustadz. Akadnya cuma 15 menit, tapi kalau sudah ngobrol tentang fikih, tentang ekonomi syariah, tentang inspirasi, Masya Allah bisa bermenit-menit. Ibarat pohon, semakin digoyang pohonnya, semakin berguguran buah-buahannya. Masya Allah, luar biasa. Ala kulli hal, terima kasih Ustadz atas ilmu dan inspirasinya di hari ini. Baik sahabat Sendra sekalian, dimanapun sahabat berada, itulah ngobrol Sendra dengan guru kita, dengan tokoh ekonomi syariah kita, pakar fikih Indonesia, yang luar biasa dasarnya. Nah, Sendra yang bikin video, sahabat yang membagikannya, dan tokoh yang berbicara. Setuju? Insya Allah kita akan dapat jariah, pahala bersama dari dakwah ekonomi syariah ini. Saya mau kasih closing statement. Ya, Ustadz, boleh? Dua kalimat saja. Karena saya orang Betawi, jadi harus pakai pantun ya. Boleh Ustadz, silakan dengan senang hati. Sri Mulyani pulang malam. Sampai di sini
Wassalam. Wah, keren. Warahmatullahi Jangan lupa doakan guru kita dan keluarga. Semoga Allah berkahi, Allah berikan Amin. kekuatan dan kesehatan, dan tetap selalu menginspirasi dan diberikan kemudahan dalam menjawab, ya, menulis dan berdakwah, menjawab semua persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi amal jariah bagi beliau, dan insya Allah kita menjadi bisa mengikuti teladan dari beliau dan guru-guru kita yang lainnya. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih. Ini spesial, ini merupakan ngobrol Sahendra dengan tokoh spesial yang ke-50 kali. Artinya ini adalah spesial ke-50, jadi gampang diingatnya bersama tokoh fikih kita hari ini. Ala kulli hal, syukron, terima kasih banyak Ustadz telah menginspirasi dan berbagi ilmu. Nah, baik sahabat Sahendra sekalian, tonton terus ngobrol dan bersama Sahendra dengan banyak tokoh lainnya yang insya Allah akan menginspirasi dan memberikan ilmu yang banyak bagi sahabat sekalian untuk kemudian menggapai kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Salam hangat dari Sahendra dan Ustadz Ahmad Syarwat LCMA. Barakallah, sehat dan sukses selalu. Salam fikih, salam ekonomi syariah. Mau bilang salam apa lagi Ustadz? Mau bilang salam apa lagi untuk semua orang? Salamullah, salatullah, salamullah. Terima kasih. Barakallah, salam inspirasi, salam syariah. Salam kalau mau kuliah ke IIKI Jakarta. Nah, pas kasarnya IIKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.